Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-temanku semua dimanapun berada dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Pada video saya kali ini teman-teman, saya berada di hutan mangrove ini ya teman-teman, atau hutan bakau. Jadi saya ini mau cari koloni semut rangrang ya teman-teman. Saya mau ambil koloni semut rangrang, sarangnya saya mau ambil, saya mau bawa pulang. Karena koloni saya yang di rumah, koloni saya yang lama, itu yang krotonya biasanya saya selalu ambil untuk stok pakan murai batu saya teman-teman ya. Pada waktu anaknya menetas, itu kabur teman-teman. Karena air di raknya lupa diisi, habis. Jadi kabur semua, habis. Makanya ini saya mau ambil lagi. Jadi mau untuk buat lagi ya teman-teman. Karena di tempat saya ini agak susah kroto teman-teman. Kalaupun ada kroto kadang-kadang agak basi ya teman-teman, karena udah stok berhari-hari. Jadi makanya kalau kebetulan pas murai batu saya itu telurnya netas, itu saya biasa ambil dari rak ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya mau ngambilnya ini langsung mau saya panjat ya, karena sarangnya agak tinggi itu. Walaupun kering, itu sepertinya ada banyak koloni semutnya. Jadi saya mau ambil pakai galah, tapi kalau saya ambil pakai galah itu pasti hancur teman-teman. Jadi harus saya panjat ini. Oke teman-teman, langsung aja kita ke koloni semutnya di pohon itu teman-teman. Itu namanya pohon nyirih ya teman-teman. Pohon nyirih itu dia paling banyak di bakau ya teman-teman, pohon nyirih. Itu biasanya memang semut suka bersarang di pohon nyirih. Bahkan lebah madu, apis cerana, sama kelulut itu juga paling suka bersarang di pohon nyirih teman-teman. Karena pohon nyirih itu biasanya dalamnya berlubang batangnya. Dan untuk di daun-daunnya itu rapat, jadi semut rangrang suka. Nah, ini saya akan langsung ambilnya dengan cara dipanjat ya teman-teman. Nah, ini sekedar tip untuk teman-teman. Kalau memang mau memanjat di pohon yang banyak semutnya, itu harus dipantau dulu pohonnya teman-teman. Jadi kita harus usahakan cari jalur panjatnya itu yang aman dan bisa cepat. Terus nanti untuk jalur turunnya itu harus bisa secepat mungkin. Karena apa? Karena kalau kita sudah panjat di atas pohon itu banyak semutnya. Jadi serangan semut itu ada dari gigitan. Gigitannya nanti di bekas gigitan akan langsung dikencingin ya, dengan bisa sehingga pedih. Jadi kalau kita di atas pohon udah otomatis pasti ratusan bahkan mungkin ribuan yang menggigit kita. Belum lagi semut yang tidak bisa menjangkau kita itu dari jauh akan menyemprot, akan menyemburkan racun ya. Racun asam, zat asam, asam formait namanya itu, atau asam acid. Nah, itu kandungan asamnya itu berbahaya untuk pernapasan. Kalau dalam jangka panjang kita terkena semburannya itu, terus-menerus terkena, itu bisa menyebabkan sesak napas. Bahkan dada itu dalam beberapa hari nanti panas teman-teman. Karena sistem kerjanya racun ini seperti membakar ya. Jadi racun asam formait atau asam acid ini dia biasanya ada pada semut atau lebah ya teman-teman, yang digunakan untuk membela diri dari lawannya atau untuk mencederai lawannya ya teman-teman. Nah, jadi itu saja dulu teman-teman, saya akan manjat ini. Dan untuk kameramennya ini saya serahkan sama jagoan kecil saya ini. Nah, ini Al-Fajri namanya ya teman-teman. Nah, ini selalu ikut nih kemana-mana saya ini. Oke teman-teman, saya panjat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak semutnya ini. Bismillah.
sarangnya mau lepas pula kan. Oke teman-teman, saya udah berhasil turun dari pohonnya ini dengan nggak terlalu banyak ya semutnya yang nyerang, karena saya agak cepat tadi geraknya. Sekarang lanjut, kita mau bungkus sarangnya itu ya teman-teman, kayak kantong kresek. Sarangnya masih nyangkut. Saya nggak tahu ternyata tadi parangnya itu longgar, jadi susah saya mau nebang batangnya. Berarti itu harus kita tarik itu batangnya. Ini sudah saya siapkan kantong kreseknya. Baik, Pak. Matikan dulu, Pak. Taruh aja dulu HP-nya, Pak. Oke. Sampai ke parang itu untuk habis. Taruh mana ya? Lepas lah. Oke teman-teman, tadi di pohon yang saya tebang tadi itu susah mau ngerekamnya teman-teman. Jadi anak saya tadi nggak bisa ngerekamnya karena tempatnya susah. Jadi ini sarang yang ada di sekitar 1 meter dari pohon yang tadi saya tebang ya. Cuman semutnya juga masih satu koloni. Oke, ayo ke sana, Mas. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah selesai ya membungkus sarangnya tadi. Jadi saya cuma ambil 2 sarang aja karena saya salah bawa parang tadi. Parang yang saya bawa itu gagangnya yang longgar. Jadi begitu digunakan untuk motong itu selalu lepas. Akhirnya saya kesusahan. Sedangkan kalau kita motong sarang semut atau nebang ranting-ranting dahan yang ada semutnya itu harus cepat ya teman-teman. Karena kalau tidak, serangan semut itu akan semakin banyak. Karena semut rangrang ini dia tidak takut mati untuk melindungi koloninya ya. Padahal di sini masih banyak sarangnya teman-teman. Saya mau ambil sekitar 4 sarang rencananya, tapi karena tidak memungkinkan, jadi mungkin ditunda lain waktu ya. Nah, dan ini sarang udah dibungkus dalam kantong kresek, jadikan satu ya teman-teman, 2 sarang. Nah, itu anak saya ya teman-teman. Jadi dia ini selalu ikut teman-teman. Kalau ke bakau atau ke hutan itu selalu ikut. Asal saya libur nggak kerja itu sibuk, dia mau ngajak saya ke hutan. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton ke video saya ini. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran rezeki, diberikan kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Insya Allah nanti pun saya akan bahas tentang lebah kelulut atau lebah kelanceng ya teman-teman. Karena kebetulan saya di rumah juga banyak sarang-sarang kelanceng atau sarang lebah kelulut. Dan lebah apis cerana saya juga ada walaupun nggak banyak. Nanti insya Allah akan saya bahas juga. Dan di daerah sini juga masih banyak koloninya ya teman-teman. Oke teman-teman,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.